Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang nilai mutlak. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Darmawan sebagai ketua kelompok bersama teman-teman saya yang nantinya juga akan menjelaskan materi juga. Nama saya Rizky Dwianto dengan NIM 15240305. Nama saya Muhammad Firmansyah, NIM saya 152405557. Nama saya Tegar Al-Rausul Jatmiko dengan NIM 1524043. Nama saya Muhammad Rizky Firmansyah dari kelas Informatika 2B01, NIM saya 15240473. Nama saya Ilham Jaya, NIM 15240361. Nama saya Muhammad Afizuddin dengan NIM 15240507. Nah, pertama kita akan memahami dulu konsep nilai mutlak. Secara sederhana, konsep nilai mutlak selalu mendefinisikan angka atau jarak suatu bilangan dari 0 tanpa memperhatikan arahnya positif atau negatif. Dengan kata lain, nilai mutlak suatu bilangan selalu positif atau 0. Konsep nilai mutlak juga bisa divisualisasikan dengan garis bilangan. Selanjutnya, contoh sederhananya yang akan menunjukkan bagaimana nilai mutlak bekerja pada garis bilangan. Pada garis bilangan, ditunjukkan jarak dari 0 ke 3 sejauh 3 satuan. Dapat ditulis menjadi nilai mutlak 3 sama dengan 3. Ini menunjukkan bahwa nilai mutlak dari 3 adalah 3, karena nilai mutlak menyatakan jarak suatu bilangan dari 0 tanpa memperhatikan arah. Arah ke kanan positif atau kiri negatif tidak berpengaruh pada hasil nilai mutlak. Sama halnya dengan nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3, karena negatif 3 juga berjarak 3 satuan dari 0. Definisi nilai mutlak. Contoh nilai mutlak. Definisi nilai mutlak dari suatu bilangan X. Jika bilangan X adalah 0, bilangan positif, maka nilai mutlaknya tetap sama dengan X. Jika X adalah bilangan negatif, maka nilai mutlaknya adalah kembaliannya negatif dari negatif X, sehingga hasilnya menjadi positif. Contoh, nilai mutlak 7 sama dengan 7, karena 7 lebih dari 0. 7 adalah bilangan positif, maka nilai mutlaknya tetap sama dengan X 7. Nilai mutlak min 4 sama dengan min 4 nilai mutlak hasil 4, karena min 4 kurang dari 0. Min 4 adalah bilangan negatif, maka nilai mutlaknya adalah kembaliannya negatif dari negatif X min 4, sehingga hasilnya menjadi positif. Sifat-sifat nilai mutlak. Sifat ini menyatakan bahwa nilai mutlak hasil dari perkalian dua bilangan sama dengan hasil perkalian nilai mutlak masing-masing bilangan. Contoh, jika hitungan langsung nilai mutlak dari hasil kali min 3 kali 5 sama dengan min 15, hasil 15. Jika hitung nilai mutlak masing-masing lalu dikalikan min 3 kali nilai mutlak 5 sama dengan 3 kali 5, hasilnya sama 15. Hasil sama sehingga sifat nilai mutlak. Selanjutnya ada nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per B, B sama dengan 0. Sifat ini menyatakan bahwa nilai mutlak dari hasil pembagian dua bilangan sama dengan pembagian nilai mutlak masing-masing bilangan. Seperti contoh, jika hitung langsung nilai mutlak dari hasil bagi, nilai mutlak min 12 per 4 sama dengan nilai mutlak min 3 sama dengan 3. Jika hitungan nilai mutlak masing-masing lalu bagi, nilai mutlak min 12 per nilai mutlak 4 sama dengan nilai mutlak 12 per nilai mutlak 4 sama dengan 3. Hasilnya sama. Selanjutnya ada nilai mutlak X pangkat N sama dengan nilai mutlak X pangkat N. Sifat ini menyatakan bahwa nilai mutlak dari sebuah bilangan berpangkat
sama dengan hasil berpangkat dari nilai mutlak bilangan tersebut. Seperti contoh, jika menghitung pangkat dulu, lalu ambil nilai mutlak min 2 pangkat 4 sama dengan nilai mutlak 16 sama dengan 16. Jika ambil nilai mutlak dulu, lalu hitung pangkat. Nilai mutlak min 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Hasilnya sama. Nah, di sini persamaan nilai mutlak itu ditandai dengan tanda sama dengan. Sifat persamaan nilai mutlak itu untuk A lebih besar dari 0. Sifat nilai mutlak X sama dengan A. Jika dan hanya jika X sama dengan plus atau minus A. Artinya, jika nilai mutlak suatu bilangan sama dengan A, bilangan tersebut bisa positif maupun negatif, selama nilai absolutnya tetap A. Contohnya, nilai mutlak X sama dengan 5, X sama dengan 5, atau X sama dengan min 5. Nilai mutlak dari sebuah bilangan menyatakan jaraknya dari 0 selalu bernilai positif, karena nilai mutlak X sama dengan 5, maka X bisa bernilai 5 karena nilai mutlak 5, atau min 5, karena nilai mutlak min 5 sama dengan 5. Persamaan nilai mutlak ditandai dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Sifat pertidaksamaan nilai mutlak untuk A lebih besar sama dengan 0, sifat X lebih kecil dari A, maka min A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari A. Artinya, nilai X berada di antara min A dan A, atau dengan kata lain, jarak antara X dan 0 kurang dari A. Contoh, X lebih kecil dari 4, min 4 lebih kecil dari X, dan X lebih kecil dari 4. Artinya, X terletak di antara min 4 dan 4. Jadi, nilai X berupa bilangan positif maupun negatif selama masih berada dalam selang tersebut. Jadi, pada garis bilangan himpunannya adalah min 4 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 4. Sifat ini juga berlaku untuk tanda kurang dari. 4. Pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk A lebih dari sama dengan 0, sifat nilai mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari min A atau X lebih dari A. Artinya, nilai X berada di luar interval dari min A sampai A, atau dengan kata lain, jarak antara X dan 0 lebih dari A. Sifat ini juga berlaku untuk tanda lebih dari sama dengan. Sebagai contoh, nilai mutlak X lebih dari 3, X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3. Artinya, X berada di luar selang antara min 3 dan 3. Sehingga nilai X harus lebih kecil dari min 3 atau lebih besar dari 3. Dari garis bilangan di samping, didapat himpunan X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3. Selanjutnya, untuk A kurang dari 0, sifat nilai mutlak X kurang dari A. Sifat ini tidak memiliki solusi karena nilai mutlak selalu bernilai 0 atau positif, sehingga tidak mungkin kurang dari bilangan negatif. Contoh, nilai mutlak kurang dari min 2, tidak ada nilai X yang memenuhi karena nilai mutlak X lebih dari sama dengan 0, sehingga tidak mungkin lebih kecil dari min 2. Nah, di sini sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang selanjutnya untuk A lebih kecil dari 0, sifatnya nilai mutlak X lebih besar dari A. Selalu benar.
karenanya bernilai benar untuk semua X. Karena nilai mutlak untuk lebih besar sama dengan 0, sedangkan A bernilai negatif. Di sini ada contohnya, yaitu nilai mutlak X lebih besar dari min 3. Akan selalu benar untuk semua nilai X. Nah, sini ada contoh soal untuk persamaan. Soalnya, sensor mencatat bahwa error aktual mengikuti persamaan nilai mutlak 5x min 1 sama dengan 2. Sedangkan, di mana x adalah faktor koreksi, berapakah nilai x? Nah, di sini penyelesaiannya ada 2. Untuk nilai mutlak 5x min 1 sama dengan 2 bisa dijabarkan. 5x min 1 sama dengan 2, min 1 ini dipindahkan ke kanan menjadi plus, jadi 5x sama dengan 2 plus 1, jadi 5x sama dengan 3. 5x nya dipindahkan menjadi dibagi, jadinya x sama dengan 3 per 5, atau 5x min 1 sama dengan min 2, min 1 ini dipindahkan ke kanan juga, jadi plus. Jadi 5x sama dengan min 2 plus 1. Jadinya 5x sama dengan min 1. 5x-nya dipindahkan, jadinya x sama dengan min 1 per 5. Jadi nilai yang memenuhi adalah x sama dengan 3 per 5 atau x min 1 per 5. Selanjutnya, contoh soal kedua yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Soalnya adalah sebuah sistem backend menerima deviasi input sebesar 2x tambah 8 milidetik. Sistem hanya stabil jika deviasi tidak melebihi 10 ms. Berapakah nilai x agar sistem tetap berada dalam kondisi stabil? Untuk pertidaksamaannya adalah nilai mutlak 2x plus 8 kurang dari sama dengan 10. Langkah penyelesaian untuk nilai mutlak 2x plus 8 kurang dari sama dengan 10. Langkah pertama, gunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak x kurang dari nilai mutlak a, yang x-nya berada di antara negatif a dan a. Maka kita dapat negatif 10 kurang dari sama dengan 2x plus 8 kurang dari sama dengan 10. Selanjutnya, hilangkan konstanta 8 di tengah dan ruas kiri dan kanan kita kurangi 8. Jadinya negatif 10 kurang 8 kurang dari sama dengan 2x kurang dari sama dengan 10 kurang 8. Selanjutnya, hilangkan koefisien 2 di tengah dan ruas kiri dan kanan kita bagi 2. Maka, negatif 18 dibagi 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 dibagi 2. Maka hasilnya negatif 9 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Artinya, agar sistem tetap stabil, nilai x harus berada di antara negatif 9 dan 1. Selanjutnya, contoh soal ketiga yang masih berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Soalnya adalah, jika waktu eksekusi fungsi EI 9x plus 4 tidak dalam rentang aman, minimal 7 ms, sistem dianggap overload. Berapa nilai x yang menyebabkan sistem overload? Untuk pertidaksamaannya adalah nilai mutlak 9x plus 4 lebih dari sama dengan 7. Langkah penyelesaian untuk nilai mutlak 9x plus 4 lebih dari sama dengan 7. Langkah pertama, gunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak x lebih dari nilai mutlak a, yang dimana x lebih kecil dari negatif a atau x lebih besar dari a. Maka kita dapat x lebih kecil dari sama dengan negatif a atau x lebih besar dari sama dengan a. Kita selesaikan dulu yang x lebih kecil dari sama dengan negatif a. Jadi 9x plus 4 kurang lebih kecil dari sama dengan negatif 7. Pindahkan konstanta 4 ke ruas kanan menjadi negatif 4. Sehingga 9x lebih kecil dari sama dengan negatif 7 dikurang 4. Hasilnya 9x lebih kecil dari sama dengan negatif 11. Hilangkan koefisien 9 dengan cara membagi kedua ruas dengan 9. Hasilnya x sama dengan negatif 11 per 9. Atau untuk yang x lebih besar dari sama dengan a, jadi 9x plus 4 lebih besar dari sama dengan 7. Pindahkan konstanta 4 ke ruas kanan menjadi negatif 4, sehingga
9x lebih besar dari sama dengan 7 dikurang 4, hasilnya 9x lebih besar dari sama dengan 3. Hilangkan koefisien 9 dengan cara membagi kedua ruas dengan 9. Hasilnya 3/9, disederhanakan menjadi 1/3. Jadi agar sistem overload, nilai x harus lebih kecil dari sama dengan negatif 11/9 atau lebih besar dari sama dengan 1/3. Demikian presentasi dari kami tentang nilai mutlak. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.